Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 23 September 2025. Sebelum kita melakukan dan melanjutkan aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Yesaya pasal 54 ayat 10, demikian dikatakan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian dikatakan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah mendengar ungkapan Batak yang mengatakan, molo adong diiba, adong matodong. Molo suadong diiba, madau doa katodong. Artinya, ketika kita memiliki sesuatu, baik itu materi, kuasa atau jabatan, maka banyaklah keluarga. Bahkan yang tidak keluarga pun akan mengaku-ngaku sebagai keluarga kita. Akan tetapi ketika kita tidak lagi memiliki sesuatu, baik itu materi, kuasa atau jabatan, atau mengalami kebangkrutan yang membuat segala sesuatu yang ada pada kita itu hilang, dan kita menjadi jatuh miskin dan tidak memiliki apa-apa lagi, maka keluarga dan teman-teman pun pergi menjauh dan merasa tidak mengenal kita. Hal ini tentulah tidak baik. Ikatan kekeluargaan dan persahabatan seharusnya tidak ditentukan oleh materi atau kekayaan yang kita miliki. Adalah sangat ironi jika kasih dan kesetiaan kita ditentukan oleh keberadaan materi. Karena jika materi mulai menipis dan habis, maka kasih dan kesetiaan dalam kekeluargaan dan persahabatan pun mulai goyah, runtuh bahkan hilang. Namun ini adalah fakta yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Hal ini ditegaskan juga dengan ungkapan yang kita sering dengar, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Selama ada uang, ada kasih dan kesetiaan. Ketika uang sudah tidak ada, maka kasih dan kesetiaan pun hilang lenyap. Apakah kita juga orang yang memiliki tipe dan karakter yang seperti itu di dalam segala relasi yang kita bangun sebagai keluarga atau sahabat bagi teman-teman kita? Nats hari ini menggambarkan sifat dan karakter Allah yang jauh berbeda dari karakter di atas. Allah adalah Allah yang kasih dan setia kepada perjanjiannya. Kasih dan setia Allah itu tidak berubah meski apapun terjadi. Bahkan meski gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dan tidak akan bergoyang. Kasih setia Tuhan itu sesuatu yang pasti dan diandalkan. Meskipun situasi dunia berubah, kasih Tuhan kepada umatnya tetap teguh dan tidak akan pernah berubah. Ini adalah janji yang pasti. Perjanjian damai yang Tuhan berikan juga tidak akan berubah. Ini menjamin kedamaian dan ketenangan bagi mereka yang percaya kepadanya, bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian hidup, kita dapat bersandar pada kasih Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Kita dapat menemukan kedamaian dan kekuatan dalam janjinya yang kekal. Firman ini mengajak kita untuk tidak takut menghadapi perubahan atau kesulitan, karena Tuhan setia menjaga dan mengasihi kita. Saat kita merasa lemah dan khawatir, serta mengalami banyak pergumulan dan permasalahan, ingatlah bahwa kasih Tuhan lebih besar dari semua masalah dan pergumulan kita. Apakah kita sudah percaya sepenuhnya pada kasih setia Tuhan? Mari kita tetap berpegang teguh padanya dan hidup dalam damai yang Ia berikan kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami akan kasih dan setia Tuhan yang tetap dan setia sampai selama-lamanya. Tuhan tidak berubah untuk selalu mengasihi kami meski dunia berubah, meski segala sesuatunya berubah, tapi kasih Tuhan tetap dan setia. Biarlah kami belajar juga menjadi orang yang bisa setia di dalam apapun dalam kehidupan kami.
percaya dan beriman kepada Tuhan, setia menjadi sahabat, menjadi teman bagi orang-orang lain. Dalam apa yang kami katakan dan lakukan, kami menjadi pribadi yang tetap dan setia, sehingga semakin banyak kepercayaan dipercayakan kepada kami, orang yang setia ini. Kami berdoa buat jemaat yang sedang sakit, kiranya Engkau menjamah tubuh mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Semua jemaat-Mu yang sedang melakukan berbagai aktivitasnya dimanapun, ya Tuhan, Tuhan juga lah yang menyertai dan memberkati segala pekerjaan dan apapun yang sedang dilakukan. Bahkan anak-anak kami yang sedang studi dan kuliah, Tuhan berikan kepada mereka hikmat dan pengetahuan. Terima kasih Bapa, berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya menghasilkan buah yang berguna bagi banyak orang. Pujilah Engkau Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.